Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita coba membincang tajuk ilmu dan harta. Harta dan ilmu, ilmu dan harta. Pertarungan di dalam kehidupan ini seandainya seimbang, orang menuntut ilmu dan harta masih lumayan. Tapi konon sekarang ini orang berpusu-pusu mencari harta. Kalau harta dicari, tapi kalau ilmu nomor 2 baru dituntut. Itu yang kita khawatiri. Padahal ilmu itu cahaya. Ya, knowledge is power, kata orang putih. Umat Islam di ujung-ujung ini dianggap lemah, letih. Tidak ada kekuatan sebab kekurangan ilmu. Di zaman cemerlang dulu, umat Islam yang meneroka ilmu. Oleh itu ketika ada conference, ya, para ilmuwan berjumpa di majma' itu, saya iri, ya, cemburu kita. Tanpa memperkecil, orang berpusu-pusu menghafal Al-Quran, tapi tidak disertai dengan ilmunya. Oleh itu kita sedang berusaha ilmu berdasarkan Quran, Quran yang ada ilmunya. Bahasa yang cantiknya Quran dan sains, sains dan Quran. Kita akan memproduksi ustadz-ustadz al-hafidh tapi saintis. Seperti mana dulu. Ya. Orang yang saintis tapi al-hafidh. Sebut saja ilmu, dia tunjukkan ini ayatnya. Sehingga kokoh dua-duanya. Yang satu berkembang, yang satu mengukuhkan. Artinya sains saja sih cukup kalau tidak dipandu oleh Al-Quran. Al-Quran sih akan berkembang kalau tidak dipulis dengan ilmunya. Sehingga orang yakin bahwa Al-Quran itu segala-galanya. Sumber segala-galanya. Atau ada istilah Al-Quran itu jawaban. Kita mau nanya apa? Ada dalam Quran. Gitu. Itu yang para saintis sedang semangat
berusaha untuk mencapai ke arah itu dan mengembalikan kecemerlangan Islam. Kita baca ayatnya dulu sebab ini bab tafsir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atakum, panjang alifnya, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Nah, itu bacanya yang betul ya. Ulang-ulang bacanya. Bermaksud dan Allah telah memberi kamu, wa atakum, Allah telah memberi kamu min kulli ma sa'altumuh, setiap apa yang kamu perlukan, kamu minta, kamu soalkan. Dan seandainya kamu hitung, wa in ta'uddu, apa yang kamu hitung itu akan nikmat Allah kepada kamu. La tuhsuha, pastilah kamu tidak akan mampu menjumlahkannya. Sesungguhnya manusia jualah. Innal insana la zalumun kafar. Zalim dan ingkar. Hadirin rahimakumullah. Hadis Nabi kemudian menyatakan, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, abdun razaqahullah malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'malu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan ilmu, maka dia berusaha dengan karunia itu untuk memperkuat takwa kepada Tuhannya, menghubungkan silaturahminya dengan yang lain, dan berbuat amal yang benar karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal ini adalah kedudukan yang amat mulia. Fadilah, ya, amat mulia, manazil bi afdalil manazil. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abi Kabsyah Al-Ansari. Rizki yang melimpah ruah, yang surah Ibrahim tadi 34, ya, sungguh banyak sekali nikmat dan rizki yang telah dilimpahkan Allah ke atas hambanya. Ya. Itu yang zahir saja. Belum yang kita tidak nampak. Ya. Pakarnya, terutama perubatan, dia tahu body kita ini seluruhnya. Kita tidak tahu. Kalau kita coba belajar, hitung apa yang ada di rumah. Coba anak kita tanya, pintu ada berapa rumah? Yang selalu ke masjid, pintu ada berapa? Nah, ini. Makanan macam-macam yang kita makan ada berapa? Mie, ada berapa mie? Nah, itu testing. Ya, tidak akan dapat dihitung meskipun pakar matematik.
Ya, sedemikian banyaknya sampai kita tidak mampu menghisapnya, menghitungnya. Oleh itu maha benar Allah Subhanahu wa taala merupakan catatan kepada kita, peringatan kepada kita, terutama yang sombong sekali, pakar hitung. Saya sih tahu komputer ya, memang betul. Banyak sekali saya coba menampilkan misalnya hewan, banyak betul. Tapi saya sendiri yang baca susah menghitung. Nah, itu. Jadi inilah caranya Al-Quran merupakan firman Allah mendedahkan kepada kita bahwa kita harus betul-betul bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dengan rizki dan nikmat yang begitu melimpah ruah. Kesyukuran menentukan ketakwaan. Kenapa orang sholat ya? Kurang bersyukur. Kurang syukur, dia dibagi hidup. Kurang syukur. Inilah. Oleh itu, kalau kita tidak karena Muslim, kalau ada orang tahu kita sholat, tak payah disolatkan. Tapi kan masalahnya kan fardu. Itu kehebatan Islam. Selama Muslim. Artinya kita jangan sentimental. Kawan, lawan kalau sudah meninggal, kalau sempat sholatkan dia. Jangan karena lain pati sih mau sholat. Nah, itu ya, itu kelemahan kesyukuran. Ya, dulu ada di lapangan Merdeka, nah, ya, sholatlah sebelum disolatkan. Agak sensitif, ada yang tidak setuju. Itu. Orang kalau sudah makan cili padi, ada orang cakap pedas selalu tersinggung. Itu. Baguslah ya. Ada orang mengingatkan tulisan Jawi dulu. Oh, hebat betul saya kata ini. Salatlah kamu sebelum disolatkan. Lalu si ada lagi. Buat lagi lah. Ada kata-kata ya, sekarang kan musim. Ya, kita mau di belakang imam kah, mau depan imam? Ya, kalau depan imam kan disolatkan. Kalau belakang imam kan makmum. Ya, gitu. Nah, itu sindiran-sindiran. Pakar handphone sekarang sudah maju. Tapi sih mau dibaca juga sih faham-faham. Ya, ada sesuatu yang ditonjolkan di sini. Di antara rizki dan nikmat itu yang amat menonjol sekali, ya, diinginkan manusia adalah harta. Ya. Dalam segala bentuknya. Berbentuk rumah, berbentuk kereta. Ya. Ya. Baca ayat itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Itu ya. Manusia ini dihiasi oleh Allah. Ya, dia suka kepada yang dia mau. Ibu-ibu apa maunya? Emas. Oh, di tangannya itu bunyi. Lelaki apa? Cincin. Merah, kuning, hijau, biru. Kereta ya. Rumah besar-besar pada penghuninya 2 orang. Saya punya kawan di Lawas itu dari Switzerland, ya, diberi nasihat oleh emaknya, nak, jangan pola rumah besar-besar, besarkan halamannya. Itu. Coba apa falsafat? Ada sih di barat rumah besar-besar ya, mungkin ada yang lainnya, tapi yang saya nampak jarang yang besar sekali. Kadang-kadang dia sih punya kebun. Kebunnya di luar. Bukan sebelah rumah. Maaf ya. Sikit-sikit. Itu manusiawi. Jangan marah orang suka macam itu. Ada yang koleksi kuda. Ada koleksi burung.
Ya, dia sih puas kalau tidak mengkoleksi itu. Biarkanlah dia terbang, kan senang gitu. Artinya kalau ada orang macam itu, kita jangan terkejut. Memang manusia itu. Nah, cuma apa yang nanti akan kita bincangkan ya. Sebab dalam segala realitinya, harta yang sedemikian cepat dan secara spontan dapat memenuhi hajat keperluan hidup manusia. Ya. Yang nampak apa? Rumah, kereta yang nampak. Kadang-kadang kereta lebih nampak awal daripada rumah. Nah itu. Kan orang sih nanya nih rumahnya. Yang ditengok keretanya. Kereta di tepi jalan semua kan yang nampak. Rumahnya di lorong sini tepi sungai. Orang sih nanya pun. Terutama di bandar-bandar besar. Lah. Mungkin barangkali terkejut saya pernah dilarang punya kereta. Apa? Susah parking. Sampai begitu ada orang. Susah parking kamu. Mau khutbah saja kita cari-cari parking. Nah, kalau di bandar besar. Itu. Tuan Imam saja susah parkingnya. Ya, ini kucing masih boleh lah. Ya, itu. Jadi inilah yang nampak spontanity memenuhi hajat keperluan hidup. Tidak heran apabila manusia begitu giat, ya gigih, rajin, tekun, mencari dan mengusahakan harta. Ya. Hampir seluruh hajat keperluan hidup ini baru dapat diatasi dengan harta. Tanpa harta tidak dapat mengatasi kehidupan. Harga diri kadang-kadang tanpa harta. Boleh turun. Ya. Hampir seluruh hajat keperluan hidup baru dapat diatasi dengan harta. Menurut pandangan dan pertimbangan apa jua pun, mencari harta adalah halal dan sebagai suatu kewajiban hidup, kemestian hidup. Syaratnya selama usaha untuk mencari harta itu di atas landasan yang wajar dan yang patut. Sentiasa dalam batas-batas ya, kebolehan, kemampuan menurut hukum moral dan akhlak. Kadang-kadang juga peri kemanusiaan yang azali, yang asli, istimewa menurut hukum Allah. Saya cerewet sedikit, terutama di saat-saat menuju hari raya Ramadan. Tidak wajar, banyak yang wajar. Kalau tidak dikawal, meskipun kita ini orang Islam. Ya, harga tidak layak, tidak logik. Ya. Nah ini, apa sebab ini? Bagi saya ada kecemburuan. Kadang-kadang yang niaga sih kaya-kaya. Yang beli kaya. Oleh itu yang niaga ingin kaya macam yang beli. Gitu. Ya, tidak mustahil. Ya, ada kecemburuan sosial di dunia ini. Nya kaya, aku mesti kaya. Bagaimana caranya kaya? Nya dapat gaji, naik gaji. Aku niaga sih naik-naik. Bahaya kalau sudah orang bercemburu. Takut meningkat jadi dengki. Ya. Rizki dan nikmat yang kedua, yang juga amat diperlukan oleh manusia dalam hidupnya adalah ilmu. Terutama bagi orang yang memahami nilai ilmu. Ya, hati-hati itu. Perkataan ujung itu. Yang si memahami nilai ilmu, si akan kerja kuat mencari ilmu sih. Yang tahu nilai ilmu tadi, ilmu itu cahaya, ilmu itu kuasa. Itu. Ya, ini kata-kata cantik ya. Ya. Terutama bagi orang yang memahami nilai ilmu.
Sebab cukup logik, ilmu dapat digunakan untuk memudahkan dan melempangkan jalan mencapai harta. Saya pesan sama pelajar-pelajar, tuntut ilmu dulu, jangan kerja dulu. Kalau boleh kamu kerja cari kamu, bukan kamu cari kerja. Sampai orang susah menempatkan kamu di mana harusnya ini orang ini. Terlalu pandai sangat. Bingung dia gajinya ditentukan. Berapa gaji Tuhan ini? Saya susah, kata bos itu. Saya jumpa kawan macam itu. Berapa you mintanya? Tuh, coba tuh ya. Karena ilmu. Itu. Ya. Nah ini. Itu kalau bolehlah yang sudah-sudah. Kalau anak sudah tidak tercapai, coba cucu. Macam itu. Cara berpikirnya. Belajar dulu. Tuntut ilmu dulu. Sebab ilmu akan mengangkat kamu nanti. Tentu dengan iman itu bab lain. Ilmu itu power. Harta bukan segalanya tanpa ilmu. Itu yang kita sedang cakap. Ilmu dan harta. Nah. Tapi nanti bagaimana kalau digandengkan? Ilmu dapat digunakan untuk memudahkan, meluruskan jalan, mencapai harta. Kenyataan hidup, ini fakta, menunjukkan betapa sulit dan rumitnya orang beroleh harta bagi hajat keperluannya. Bila orang itu tidak dikaruniai rezeki ilmu dan hikmah. Nanti kita bincang hikmah. Kita tahunya hikmah itu bijak. Bijak apa bijak itu? Nah, itu agak mendalam itu. Ya, ilmu dan hikmah. Gitu. Ya. Islam menerusi Al-Quran di dalam perkara ini. Ya, mensinyalir itu memantau. Ya, di akhir ayat ya 11 surat Mujadalah. Mujadalah, boleh juga mujadilah. Kalau mujadalah itu perkara yang didebatkan, didiskusikan. Tapi kalau mujadilah, perempuan yang mendebat atau mendiskusi, membahas. Ya. Itu ada asbabun nuzulnya nanti. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang mukmin dan orang-orang yang diberi ilmu naik beberapa tingkat. Ya, nah, itu Allah akan mengangkat yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Ini diterjemah beberapa tingkat. Ya. Saya terjemah bertingkat-tingkat. Bahkan Allah sendiri menegaskan yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Hati-hati baca ulu tu ya. Jangan baca ulu. Ulul albab. Ulil amri. Paham ya? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulul albab. Apa maksudnya ayat ini? Allah memberikan hikmah. Yakni ilmu. Kepada sesiapa yang dikehendaki. Oleh itu orang yang rajin menuntut ilmu. Allah bagi. Orang yang duduk saja mana dapat ilmu. Saya coba kembali kepada Imam Syafi'i supaya orang dapat ilmu. Imam Syafi'i ini siapa? Duduk depan sini. Siapa tuh? Siapa? Ya dah, rehat. Maaf ya. Kata Imam Syafi'i, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin.
kamu never, tidak akan dapat ilmu. Tidak. Maaf ya, termasuk kita di sini, tidak akan dapat ilmu. Illa bisitatin, kecuali syaratnya 6. Kata Imam Syafi'i, saya akan terangkan secara detail. 1, zakaun, harus cerdas. 2, 4, dapat ilmu tuh. 2, lamban. Zakaun, cerdas. Cerdas, cergas, sehat. Yang kedua, hirsun, rakus, tamak. Ya, saya print ini, bawa. Kalau sudah pandai, robek tidak apa. Ulang-ulang. Ya. Kalau makan kan rakus, sudah 3 pinggan tambah lagi. Cari ilmu pun tambah lah. Ya, gitu maksudnya ya. Hirsun, tomaun, ya, tamak, rakus. Mencari ilmu itu rakus. Anak kita di sekolah cari juga pergi perpustakaan. Imam Syafi'i coba ke beberapa negara. Yang ketiga, ijtihadun. Tekun ya. Rajin. Ijtihad. Jihad. Sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh ngaji kan sih. Sungguh-sungguh dengar sih. Kata Imam Syafi'i, mun si sungguh-sungguh ngaji, si akan dapat ilmu. Kalau pura-pura saja. Oleh itu saya kontak dengan kalau khutbah itu. Ansitu wasma'u. Ansitu itu diam. Dengar betul. Dan dengarkan. Bukan uskutu. Dia dengar tapi masih melamun. Ini sih sampai memandang sama yang cakap. 3 tadi ya. Nah, itu. Wasoh batu ustadin. Anak kita kenal sih sama cikgu matematik. Si kenal. Lulus pun ala kadar. Ini kenal, akrab dengan cikgunya itu. Maksudnya, ada apa-apa dekat, tanya. Tuh, akrab tuh. Macam sahabat-sahabat Nabi gitu nah. Oh, Abu Hurairah tuh macam berpusing-pusing sama Nabi. Semua hadis sampai tahu. Secara maksimum. Nah, sudah 4 ya. Yang kelima, zumalin. Ada sih pengorbanan harta. Kita keluar duit sih untuk membiayai anak sekolah. Sampai jual rumah. Orang lain jual kereta. Demi anak mendapat ilmu. Kirim ke Amerika. Tapi sebagian besar SPM terus suruh kerja. Kerjanya dikilang. Saya bukan menyalah. Cuma ngikut Imam Syafi'i. Itu saja. Ya, kita kan Syafi'i ya. Itu harus tahu caranya Syafi'i itu. Kemudian yang kita belum apa? Ya, tulu zamanin, berproses, sabar. Ngaji itu dari alif, ujungnya ya. Orang Cina cakap, kalau kita berangkat 1 mile dulu, anak kita ingin cepat, shortcut, kun fayakun. Nah, itu 6 itu Imam Syafi'i. Kalau diikuti saya yakin kita cemerlang, anak kita cemerlang, orang Islam cemerlang. Seperti mana beliau cemerlang dan semuanya di zaman kecemerlangan. Ya, 6 tadi ingatkan ya. Saya ulangi, cerdas. Saya gabung dengan cergas. Kalau duduk depan, jangan belakang. Kalau belakang sih dengar kan? 2 tambah 2, 7. Apa? Sih dengar. So duduknya belakang. Kuliah depan. Ini berebut kursi belakang. Gitu. Ada itu, ada falsafahnya itu.
rakus tamak mencari ilmu. Masih ada lagi kah? Masih ada lagi kah? Gitu. Ya, lalu sungguh-sungguh tadi ya, serius ya, serius. Memang saya mau tahu. Kalau sudah tahu kan saya hilang-hilang. Ada yang rugi dapat ilmu, tiada. Itu. Wasuh batu ustazin, bersahabat, beritahu anak-anak kita, jangan membenci gurunya, gagal dia. Ya. Kalau ia kurang suka sama muka guru, tetap belajar. Jangan tengok mukanya, sebab sih suka muka dia kan. Itu saya selalu pesan gitu, minimaliskan. Anak kita yang sih suka sama gurunya, biasanya sih suka subjeknya. Habis lagi. Lalu malin, korbankan harta. Korban harta, mungkin harta kita, mungkin kita pinjamkan. Tapi walhasil ada pengorbanan harta. Lalu proses masak. Ya, nah, itu kata Imam Syafi'i. Lalu ini yang saya nauzubillah min dzalik. Istighfar saya ya. Dia datang sama gurunya Imam Syafi'i yang bernama Waqi'. Syakautu ila Waqi'in. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu sama guruku yang nama Waqi'. Su'ah hifdhi. Buruk hafalan aku. Qul huwallahu ahad. Kasetnya rusak. Apa rahasianya wahai guruku? Aku kalau menghafal lupa lagi. Fa'arsyadani, guruku membagi petunjuk kepadaku. Ila tarkil ma'asi. Jauhi maksiat. Otak kita tidak fokus kalau bermaksiat. Beban maksiat itu. Dosa itu beban. Kalau belum hilang, tidak fokus kepada yang lain. Nah, itu ya sedikit nota daripada apa yang pernah diamalkan, kemudian dinasihatkan kepada kita dari Imam Syafi'i. Menjadikan panduan kepada kita ya. Nah, itu. Kemudian di sini dikatakan ya, sesudah ilmu itu kan naik ya. Selain dari itu ada lagi nikmat yang amat diperlukan oleh manusia dalam hidupnya, bahkan dianya lebih tinggi ya dan lebih berpengaruh, yaitu kesehatan. Meskipun kita nafsu cari ilmu tapi jaga kesehatan. Orang pandai itu orang sehat. Kalau sakit susah belajar. Nah, itu saya lihat yang pandai-pandai itu rileks aja. Yang bodoh-bodoh sungguh-sungguh ya, sampai sih tidur kalau mau pemeriksaan. Tapi yang pintar-pintar kawan saya duduk aja sambil baca Quran. Ya, saya kata, saya letih kamu duduk, ujung-ujung cemerlang. Apa? Mupuk soalnya, tidak banyak hutang. Ya. Kalau dapat satu ayat, apakan satu ayat itu. Jangan nunggu 30 juzuk. Itu maksudnya, ya. Kita banyak hutang. Hutang apa? Hutang hafalan. Hutang itu jangan duit saja. Hafalan pun banyak hutang kita. Nah, itu. Demikian tinggi dan pentingnya sampai ialah yang akan menentukan harga nikmat harta dan ilmu. Kesehatan. Ya, ada hadisnya itu. Kebanyakan manusia cuai, lalai kepada dua nikmat. Satu, kesehatan dan peluang. Kesehatan. Kesehatan itu mahal. Sakit itu murah, tidak terbalik. Kesehatan itu murah, sakit itu mahal. Ya. Peluang yang kedua. Ya. Saya umpamakan, ya, itu yang selalu saya katakan jemput bola. Jemput peluang itu. Jangan ditunggu, diambil orang.
Kursi kosong, cepat duduk kita. Ada perlombaan kan, ngisi kursi kan. Itu. Kita sih pakai itu, gunakan itu teori-teori itu. Jangan dikosongkan kursi depan itu. Nah, gitu maksudnya. Iya. Kalau kursi DPR, parlemen berebut. Kursi ngaji sih berebut. Oh, gitu kan sayang. Ya. Itu kesehatan. Ya, kita ini kan banyak ya diganggu ya oleh penyakit. Tidak ada artinya harta dan ilmu di tangan seseorang yang tidak ada sehat. Tidak nikmat apa-apapun. Apabila orang itu dihadapkan untuk memilih antara harta, ilmu, dan kesehatan, maka sudah barang tentu pilihannya pasti jatuh kepada kesehatan. Yang penting sehat. Kurang makan tidak apa, yang penting sehat. Gemuk tidak apa, yang penting sehat. Kurus, yang penting sehat. Nah, gitu jawabannya kan. Relax. Orang sehat tuh relax. Orang sakit tidak akan tahan ya. Ya. Nah, itu kalau sakit semua ditawarkan makan nyaman-nyaman, tetap aja ditolak. Ya, kalau sembuh kan senang. Biarlah tidak punya harta dan tidak punya ilmu, tapi badannya sehat dan segar. Dan orang akan dihadapkan kepada keraguan untuk memilih antara harta dan ilmu. Sebagian akan memilih ilmu. Karena apalah arti harta? Kalau hanya menjadi bulan-bulanan ejek-ejekan orang, bullying ya, cemoohan, jadi permainan orang yang berilmu ya. Nah, itu gaduh tuh antara berharta dengan berilmu, gaduh. Ya, pandai tapi miskin. Yang ini kaya tapi bodoh. Nah, itu kan jadi gaduh tuh dua-dua tuh. Nah, ya, jadi barang mainan ya. Itu. Tapi sebagian pilihannya jatuh kepada harta dengan dasar pemikiran, dengan ya cara berpikir dia bahwa apalah arti ilmu di tangan seorang yang miskin. Hidup sengsara dengan kelaparan ya. Saya setuju, tapi begitulah analisis sebagian orang. Kan ada, tengok sih ya, ada seorang doktor ya, minta maaf, kan orang alim ya, dokter. Tapi rumahnya menyampah. Ada apa kira-kira? Apa sebab? Orang yang berobat sih mau dibayar. Itu terjadi di Bali itu. Orang Pulau Bali punya rumah di Jakarta, sampai rumah itu jadi macam gudang, padahal rumah itu cantik. Setelah diperiksa, itu masyarakat kalau berobat sih mau diambil bayaran. Tapi anehnya, dokter itu menyampah. Di Sumatera, Medan, ada seorang dokter tidak mau dibayar. Itu ya, orang berilmu. Nah. Jadi bukan karena dia miskin, tapi dia sih mau dibayar. Itu. Tapi ada yang bayarannya sampai orang sih tahan. Nah, itu. Di samping harta, ilmu, dan kesehatan, maka banyak juga yang memandang bahwa kecantikan adalah satu rizki, nikmat ya, yang diperlukan pula. Satu saja pun dari antara yang empat itu dapat dimiliki seseorang dalam hidupnya, sudah boleh mengantarkan ke ambang kehidupan yang menggembirakan. Sila pilih mana satu. Saya sehat, cukup satu. Yang satu saya orang pandai. Yang satu saya kaya. Barangkali tuan-tuan bolehlah menilai ya. Yang dulu mak papanya kaya raya, anaknya sudah mulai. Itu harta. Maknanya ilmu akan kekal.
Tapi ada yang ilmuwan, hidupnya biasa saja. Gitu. Tapi ada yang sehat, rileks. Gitu. Kata orang makan pakai garam sudah cukup. Yang penting sehat. Gitu lah. Sila sajalah ya. Itu. Apalagi kalau mendapat 2 di antaranya, istimewa pula kalau 3 atau 4-4-nya. Orang itu memiliki harta, dia juga ilmuwan, dia juga sehat, dan dia juga cantik. Alhamdulillah. Istimewa orang ini. Setiap makhluk yang telah diciptakan Allah untuk hidup sementara di dunia ini semuanya beroleh rezeki yang 4 macam tadi. Tidak ada seorang yang tidak kebagian. Sedikit sebanyak. Itu. Bezanya cuma tentang banyak dan sedikitnya, lengkap atau sempurna dan kurang. Itu adalah keadilan dan kerahiman. Kerahman rahimnya Allah. Sebab Allah tidak hanya berkuasa mencipta dan menjadikan saja, tapi juga bertanggung jawab kepada makhluk yang dijadikannya di bidang rizki. Jangan takut, jangan sedih. Allah sudah bagi itu. Ya, itulah sedikit. Ya, oleh itu saya katakan tadi, mari sama-sama kita berusaha, berjuang, ya, selagi masih ada peluang hidup, apalagi masih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.